Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita bertiga untuk mengisi kekosongan waktu. Kita mau bikin video pembelajaran nih, bahas tentang materi akuntansi biaya. Terus bahasannya tentang apa, Hadi? Kita mau bahas tentang material price variance sama labor price variance-nya. Semoga bermanfaat ya videonya buat kalian. Jadi variance tentang direct cost ini kan, direct cost yang kita tahu kan ada dua kan, ada direct material sama direct labor. Untuk direct material ini pembahasannya itu ada tentang purchase sama usage. Purchase ini bahas tentang material purchase price variance. Apa sih maksudnya material purchase price variance itu? Jadi dia itu membahas tentang kan jadi di awal itu kita ada anggaran kan, ada biaya anggaran. Nah, biaya anggaran ini dibandingkan dengan biaya aktualnya. Maka ketika terjadi pembelian material, itu kita bandingkan dengan harga yang udah kita anggarkan dengan harga aktual itu. Nah, harga yang udah kita anggarkan ini disebut standard price. Jadi di sini untuk menghitung material purchase price variance ini, rumusnya itu actual quantity purchase dikali dengan actual price kurang standard price. Terus untuk selanjutnya ada material price usage variance. Ini itu membahas tentang kan kita itu kalau di manufaktur tuh ada penggunaan dari bahan bakunya kan. Nah, penggunaan dari bahan baku ini dari harga yang tadi ditentukan itu dengan harga yang aktualnya kan berbeda, bisa ada perbedaan. Perbedaannya ini kan disebut dengan variance kan. Nah, terus rumusnya itu sama aja kayak yang tadi, cuma ini bedanya kita pakai actual quantity yang telah digunakan. Jadi actual price dikurang standard price dikali dengan actual quantity yang telah digunakan. Nah, ketika hasilnya itu positif, maka dia unfavorable, artinya dia tidak menguntungkan. Sama halnya dengan yang material purchase price variance tadi, ketika hasilnya positif, maka dia unfavorable. Positif ini berarti kan aktual, nilai harga aktualnya ini lebih besar daripada standard price. Maka ketika aktualnya lebih besar daripada yang telah dianggarkan, maka dia kan akan sudah melebihi dari batasnya. Ketika sudah melebihi batas, terus dia jadi nggak menguntungkan perusahaan. Nah, selanjutnya itu tentang material quantity variance. Ini ada dibagi dua lagi. Yang pertama itu material inventory variance, yang kedua itu material usage variance. Nah, material inventory variance ini itu adalah selisih antara jumlah bahan yang dibeli dengan jumlah bahan yang digunakan. Nah, ada rumusnya nih. Rumusnya itu actual quantity dikali standard price. Nah, dikurang sama actual quantity usage dikali standard price. Nah, misalkan actual purchase-nya lebih besar daripada actual usage-nya, maka itu bersifat unfavorable. Nah, selanjutnya ke materials usage variance. Nah, itu adalah selisih antara jumlah bahan yang aktual digunakan dengan jumlah bahan yang digunakan sesuai standar. Nah, rumusnya itu actual quantity usage dikali standard price dikurangi sama standard quantity allow dikali sama standard price. Nah, ketika actual usage-nya itu lebih besar daripada standard allow, maka itu bersifat unfavorable. Oke. Di sini aku bakal nerangin ini ya, antara variance di tenaga kerja. Sebenarnya simple teman-teman, ada dua. Yang pertama itu adalah labor variance, dan yang kedua itu adalah labor efficiency variance. Sebenarnya ini sederhana banget ya, labor variance. Dari namanya itu udah jelas, rate atau tarif. Jadi di sini itu ada perbedaan tarif yang nantinya akan menimbulkan yang namanya variance. Nah, tarif ini kita bandingkan teman-teman. Jadi ketika tinggi aktual ya berarti unfavorable. Unfavorable itu nanti akan mempengaruhi laba yang berimbas kepada tidak menguntungkan. Kemudian kalau semisal lebih besar yang standar atau lebih besar yang tarif yang standar, maka akan favorable atau menguntungkan. Nah, kemudian di labor efficiency variance, ini kita membandingkan jumlah jam aktual dengan standar, di mana tarifnya itu sama, pakai tarif yang standar. Kita bandingkan antara jumlah jam aktual dengan standar. Semisal lebih besar yang aktual, maka unfavorable atau tidak menguntungkan. Kalau semisal lebih besar yang standar, maka favorable atau menguntungkan. Kalau di soal sih, semisal ini ya, ada di slide ya, dia kan tarif aktualnya lebih besar tuh ya. Jadi muncul yang namanya unfavorable atau tidak menguntungkan. Sedangkan yang labor efficiency variance, di mana jam aktual itu lebih besar, maka tidak menguntungkan atau unfavorable. Ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya, tentang variansi di tenaga kerja ini. Di sini kan
ada actual quantity forecast. Terus ada data actual quantity use sebesar 9.500 dan standard quantity allowed-nya sebesar 9.336. Ada actual price-nya sebesar 7,44 per unit, actual hours-nya 1.632, standard hours allowed-nya 1.504, dan actual labor rate-nya di sini 12,5 per jam. Nah, di sini untuk menghitung material forecast price variance-nya itu, kita butuh data actual quantity forecast kan. Tadi diketahui actual quantity forecast itu sebesar 10.000, dengan actual price-nya sebesar 7,44 dan standard price-nya itu sebesar 7,5. Di sini berarti kita hitung dulu antara actual price dengan standard price. Actual price dikurangi standard price. 7,44 dikurang 7,5. Hasilnya itu 0,06. Hasilnya 0,06 kan. Hasilnya itu dikali, dan dia kan hasilnya negatif ya. Terus dikali dengan 10.000, hasilnya jadi 600. Karena dia negatif tadi, jadi hasilnya itu menguntungkan. Karena standar apa yang kita sudah tetapkan, harganya itu lebih tinggi, lebih tinggi daripada actual price-nya. Jadi itu menguntungkan. Terus ada lagi material price usage variant. Tadi data material usage-nya kan 9.500 dengan actual price-nya 7,44 dan dengan standar price-nya 7,5. 7,44 dikurang 7,5, 0,06 dikali dengan 9.500. Hasilnya 570. Kan tadi 7,44 dikurang 7,5 ini negatif ya. Jadi dia menguntungkan. Nah, kalau material inventory variance, caranya hampir mirip-mirip sama kayak yang tadi Benny itu udah jelasin. Kita tuh cari, yang pertama kita cari standar price-nya dulu, terus kita cari selisih antara kuantitas aktualnya sama kuantitas aktual purchase-nya sama kuantitas aktual usage-nya. Nah, selisihnya itu terus kita kalikan sama standar price-nya. Nanti ketemu itu apakah itu unfavorable atau favorable. Di sini unfavorable nih 3.750. Caranya juga sama dengan material usage variance. Kita cari dulu selisih dari kuantitinya 9.500 dikurangi 9.336. Habis itu kita kalikan standar price-nya 7,5. Nah, hasilnya 1,230 itu berarti unfavorable. Begitu. Nah, seperti yang di awal tadi ya, bahwa kalau yang laborat variance, kita membandingkan teman-teman antara tarif standar dengan tarif aktual. Di sini kan dia lebih besar yang tarif aktual ya, yang tentunya pasti akan berimbas ke unfavorable atau tidak menguntungkan. Kemudian yang labor efficiency variance, dia itu membandingkan jam aktual dengan jam standar pada tarif standar. Tarif standar di sini adalah 12, dan karena jam aktual yang digunakan ya, itu lebih besar gitu. Ini kan 1632 itu lebih besar daripada 1504. Maka akan timbul yang namanya unfavorable atau tidak menguntungkan. Ya seperti itulah ya. Favorable dan unfavorable ini akan berimbas kepada laba, baik menguntungkan atau tidak menguntungkan, seperti itu. Ya mungkin begitu ya. Ya. Semoga video pembelajaran kita ini bermanfaat dan memudahkan kalian untuk memahami tentang variance direct cost. Ya mungkin sekian dari kami ya. Apabila ada salah kata ataupun khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you. Makasih sudah menyaksikan. Yeah. Bye.